Saya kaget sekali dengan Bung Ade Armando. Saya kira dia tidak setuju dengan MUI, tapi malahan dia sangat berharap banyak kepada MUI. Supaya MUI berbuat lebih banyak lagi gitu kan, supaya lebih bersuara lagi. Tadi ada beberapa yang kemudian perlu diluruskan oleh Buya terkait dengan ketidakpercayaan Bung Ade terhadap MUI. Buya mau menjawab itu nggak? Ya, Karena nanti, ini kita harus luruskan di Ade masyarakat Armando ini saya undang ke MUI ya untuk berdiskusi. Karena kesan saya banyak sekali yang beliau katakan bahwa MUI tidak bersikap, padahal MUI sudah bersikap. Pertentangan terkait dengan apakah kemudian tadi Bung Ade Armando mengatakan tidak percaya MUI atau dengan MUI, bukan. Tetapi kita ingin membuka apa sesungguhnya yang terjadi pada bangsa ini dan bagaimana dengan pendakwahnya ketika ia disertifikasi dan apa yang kemudian ke depan akan dilakukan. Tapi sebelum saya ke Buya, saya ingin tanya dulu. Jadi Bung Ade tadi mengatakan bahwa Anda tidak percaya Majelis Ulama Indonesia MUI. Pakai itu boleh? Ya, saya tidak percaya dalam artian bahwa tadi ya, saya punya harapan banyak karena harusnya ini adalah sebuah, namanya juga Majelis Ulama Indonesia, kayak tertinggi kan di situ. Tapi ketika ada isu-isu yang sebetulnya Kayak Gus Miftah sekarang misalnya. Gus Miftah masih lumayan ya, karena gampang itu ngomongnya sebetulnya. Itu pun tidak keluar suara apa-apa dari MUI. Tapi misalnya saya kaitkan sekarang dengan menjelang Natal ya. Gereja dilarang, gereja tidak diizinkan didirikan. Ada penolakan besar-besaran terhadap pembangunan gereja. MUI harus bersuara menurut saya. Harus jelas suara MUI itu bahwa tidak pernah ada larangan di dalam Islam terhadap pembangunan gereja. Baru-baru ini kita dengar bahwa Ahmadiyah mau bikin acara silaturahmi or something gitu ya. Dan itu juga dilarang. Kan MUI harus bilang bahwa barangkali Ahmadiyah di mata MUI ada masalah ya. Tapi kemudian tidak boleh ada larangan terhadap pelaksanaan acara silaturahmi Ahmadiyah. Hal-hal semacam itu adalah hal yang ditunggu oleh masyarakat. Di mana suara MUI? Kalau cuma sertifikat halal itu sederhana, gampang. Ya, karena melalui sebuah kajian tertentu diputuskan bahwa ini masih mengandung muatan-muatan yang tidak halal kan. Tapi kalau sampai perdebatannya tentang hal-hal tadi menyangkut kepentingan masyarakat luas, harusnya MUI paling depan untuk bersuara agar masyarakat tidak berselisih dalam hal itu. Nah, ini pun begitu. Kita seringkali mendengar bahwa ada semacam dai atau kiai atau siapapun yang suaranya itu bisa sangat keras ya, bisa sangat buat kita yang awam akan terasa seperti serius Anda tuh berusaha untuk memecah belah kita gitu ya, dengan menjelek-jelekan kelompok lain, menjelek-jelekan bahkan presiden dan seterusnya. MUI saya rasa kalau memang itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah melanggar ya, apa yang dianggap sebagai nilai-nilai dasar keislaman, harus bersuara dan menyatakan bahwa, jadi saya mau bilang bahwa buat saya sertifikasi dai itu sulit dilakukan bukan karena tidak perlu, tapi karena tidak realistis untuk diterapkan. Karena nggak jelas siapa yang nanti akan sertifikasi. Salah satu yang terpenting itu. Anda tidak percaya dengan lembaga-lembaga yang ada selama ini? Yang ada saat ini. Oke. Ya. Baik. Ya. Baik, silakan Buya. Buya inilah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Silakan Buya. Terima kasih. Saya kaget sekali dengan Bung Ade Armando. Saya kira dia tidak setuju dengan MUI, tapi malahan dia sangat berharap banyak kepada MUI. Supaya MUI berbuat lebih banyak lagi gitu kan, supaya lebih bersuara lagi. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Azumardi Azra. Tetapi setelah Profesor Dr. Azumardi Azra kita tunjuk menjadi wakil ketua One Team Dewan Pertimbangan, lalu kita kasih kepada beliau naskah-naskah, fatwa macam-macam, beliau memperbaiki sikap dan pandangannya. Karena banyak sekali yang diharapkan dari MUI, ternyata MUI sudah mengeluarkan fatwa jauh-jauh hari tentang narkoba, tentang lingkungan hidup. Sehingga beliau bilang gini, oh jadi MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang narkoba, tentang lingkungan hidup, sudah ini dia. Gitu. Jadi nanti mungkin barangkali bagus juga dipertimbangkan Bung Ade Armando jadi pengurus MUI ya. Iya. Pakai Kiai Haji aja. Iya. Pertama yang kedua, saya kaget sekali itu ya. Bung Ade Armando menyatakan tidak perlu standarisasi. Bukan tidak perlu, tapi sangat sulit sekali siapa yang akan melakukan standarisasi dan siapa yang akan melakukan sertifikasi.
Dan dari cerita Bung Ade Armando, tidak ada yang salah pada substansi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Tapi kenapa ribut kan? Kan tidak ada yang salah. Enggak, saya tidak mendengar ceramahnya. Iya, Tapi ada bagian yang dipotong itu. iya. Itu kan bagian di mana dia tiba-tiba bertanya kepada hadirin. Iya, Kenapa pada ribut? Ternyata hadirin bilang beli teh, beli teh. iya. Itu kan nggak ada hubungannya sama Jadi substansi yang dari. membuat ribut itu bukan substansi pengajiannya sebenarnya. Tetapi adanya akhlak dan etika yang terlanggar. Oleh karena itu menurut saya yang penting kita bicarakan bukan sertifikasi dai, bukan standarisasi dai, bukan dai bersertifikat, kesimpulan saya, tapi adalah kode etik dai. Jangan sampai para dai ini dengan mudah mencaci, memaki, mengejek, menghina. Karena yang membuat ribut itu saya rasa pelanggaran terhadap kode etik saya. Bukan pelanggaran terhadap kompetensi dan keahliannya. Bukan dia tidak ahli, bukan dia tidak kompeten. Masyarakat saya lihat tidak mempersoalkan. Tapi kan ini satu kasus, Buya. Kalau yang lain kan banyak yang misalnya viral di media sosial ya. Ada yang mungkin saya nggak tahu bahasa Arabnya mungkin Ya, tapi nggak kita jelas kan dan sebagainya. bicara dalam konteks Gus Miftah ya. Saya terus terang saja memberi apresiasi kepada Gus Miftah. Begitu beliau salah, beliau menyadari dan beliau minta maaf. Dan bahkan sebagai pejabat publik, Gus Miftah mundur. Menurut saya ini suatu hal yang sangat baik ini. Harus kita apresiasi gitu ya. Nah, oleh karena itu saya terus terang saja, kalau di MUI tidak sertifikasi dai, tapi dai bersertifikat. Dai Jadi bersertifikat. kita undang para dai untuk kita beri wawasan tentang kebangsaan, Ya, ya. tentang bermuamalah, gitu ya, tentang politik, tentang ekonomi. Setelah selesai kita kasih sertifikat. Dan itu sudah dilakukan. Sudah berapa? Sudah yang keberapa? Mungkin sudah 60 angkatan selesai. Dai bersertifikat bukan sertifikasi dai. Ya, ya, ya. So kalau sertifikasi itu harus diuji kompetensinya, keahliannya harus diuji. Kalau sertifikasi, siapa yang menguji, begitu kan? Siapa yang akan menguji seorang penceramah yang sangat top itu? Gitu. Siapa yang akan? MUI nggak punya. Tadi kan sudah dijawab oleh Wewenang untuk Cak itu? Islah sama apa? Cak Islah tadi malah lebih apa lagi? Standar mana yang akan dipergunakan untuk menguji? Menurut Buya, apakah MUI kemudian mungkin untuk melakukan sertifikasi itu? Menurut Buya? Menurut saya, jangan sekali menurut saya, menurut beliau berdua saja, sangat sulit itu dilakukan. Standarnya mana? Oke. Mazhabnya mana? Kan ada orang mengikut mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i kan? Dan ada juga tidak bermazhab kan gitu ya. Tuh, itu kalau seandainya ormas ini yang melakukan sertifikasi, ormas ini mungkin tidak setuju kan gitu kan ya. Oleh karena itu mungkin barangkali kalau seandainya kita ingin apa ya, dai bersertifikat diselenggarakan oleh masing-masing ormas. Jadi masing-masing ormas menyelenggarakan pelatihan atau pemberian wawasan gitu ya, kemudian ya dikasih sertifikat. Tapi Buya, saya tadi ada beberapa yang kemudian perlu diluruskan oleh Buya terkait dengan ketidakpercayaan Bung Ade terhadap MUI. Buya mau menjawab itu? Ya, Karena ini kita harus luruskan di masyarakat ini saya undang ke MUI ya. Oh. Diskusi. Karena kesan saya banyak sekali yang beliau katakan bahwa MUI tidak bersikap, padahal MUI sudah bersikap. Misalnya? Tentang Gus Miftah tadi kan disinggung juga ya, MUI tidak bersikap. Padahal saya sudah teriak-teriak saya di media kan gitu ya. Gus apa tadi, Khalil Nafis juga sudah bicara. Boleh nggak? Sekjen sudah Saya kasih masukan. Masalahnya kalau ada orang MUI bersuara sih ada. Dalam banyak isu lainnya juga ada. Iya. Tapi kan orang itu harus dibedakan antara anggota MUI bersuara berkata, misal diwawancara oleh wartawan dia jawab. Tapi dengan sikap MUI Iya, jadi secara begini. institusi. MUI melihat cukup disampaikan oleh beberapa tokoh saja. Tapi kalau seandainya ini berlanjut, misalkan seperti usul tadi, sertifikasi ini kan yang membuat ribut ini kan Kamaman ini. Supaya ada sertifikasi kan gitu ya. Sehingga oleh Bung Aiman diangkat jadi topik malam ini kan gitu ya. Tadi sudah dijawab oleh Cak Islah, sangat sulit dilaksanakan itu. Siapa yang akan melaksanakan? Oleh karena itu timbul pertanyaan bagi saya, yang urgen itu apa? Yang terjadi ternyata adalah pelanggaran kode etik. Jadi nggak perlu sertifikasi, tapi Kalau kode menurut etik saya harus tidak dijaga. perlu ada sertifikasi karena agak sangat sulit ya, tetapi perlu ada kode etik dai saya iya ya. Jangan sampai orang berdakwah lalu mencaci maki, jangan sampai orang berdakwah lalu rendah merendahkan, hina menghina. Yang itu
yang akan memantik ketegangan dan kegaduhan di tengah-tengah. Karena Buya meyakini ketika ada sertifikasi, maka tidak akan ketemu titik temunya, nggak akan Sulit sekali. Saya boleh nanya satu hal aja. Gini Buya, saya sih termasuk orang yang percaya Buya ini adalah orang yang berpikiran terbuka dan akan sangat menghargai umat Kristen. Sekarang saya tanya, kenapa MUI tidak pernah berbicara tentang pelarangan pembangunan rumah ibadah? Iya, nanti dibuat topik tersendiri tentang itu. Ada mau ngomong? Baik, kembali memang harus ada wadah yang bisa menertibkan. Karena kita melihat ada kegaduhan-kegaduhan yang masyarakat ini dibuat bingung. Ini konteks dari Kenapa? apa yang disampaikan oleh Bang Ade. Jadi kenapa harus ditertibkan orang-orang yang melanggar daripada kode etik yang menurut kita juga Enggak, ini maksudnya yang tadi soal pelarangan rumah ibadah misalnya. Oh bukan. Jadi kalau pelarangan rumah ibadah, Oke, iya. sebenarnya MUI sudah punya sikap fatwa tahun 2005 nomor 7. Pluralitas itu sunnatullah, tapi pluralisme itu yang nggak boleh, pencampur adukan paham, pencampur adukan agama. Dan itu sudah ada fatwa MUI berkali-kali, tanggal 7 Maret 1981 Buya Hamka sudah mengeluarkan fatwa itu. Masalah rumah ibadah ini kita nggak pernah menentang asal sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan adil dan proporsionalitas. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah penertiban daripada orang-orang bermasalah termasuk yang rame kemarin Mama Gufron itu sangat membuat orang awam bingung. Ini kiai atau bukan? Ini dukun atau bukan? Nah, MUI juga perlu hadir, negara perlu hadir. Artinya kenapa saya libatkan daripada Kemenak, kemudian juga MUI bahkan Menkominfo, karena ada ketidakadilan. Masa nggak bisa yang begitu tertibkan? Sementara mohon maaf, FPI dan lain-lain sebagainya, saya habis IG saya, Twitter saya, FB saya dihabisin. Termasuk hari ini itu hacker-hacker, saya nggak ngerti itu dari bagaimana itu. Ketika IBTV dihabisin, kemudian juga yang namanya Habib Hanif Official channel-channel dihabisin. Semua bisa, FB bisa melakukan itu. Kemudian Instagram bisa melakukan itu, Twitter bisa melakukan itu. Kenapa yang justru meresahkan, yang memecah belah umat seperti Imaduddin, kemudian juga yang namanya Mama Gufron, ini selalu mengundang kegaduhan yang sampai saat ini kita terus diadu. NU dengan NU-nya diadu, Habaib dengan NU-nya diadu, musik dengan yang Muhammadiyah diadu, musik dengan Salafiyah diadu. Ini yang perlu ditertibkan. Kenapa? Karena ini yang terus membuat pecah belah bangsa yang tidak selesaikan sama saat ini. Makanya negara perlu hadir. Untuk itu kenapa melibatkan Menkominfo? Karena bisa melakukan itu semua. Oke. Nah, itu yang perlu harus ditertibkan. Itu yang kedua. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bung Ade yang menjadi keresahan itu sebenarnya sudah dijawab oleh MUI. Iya, MUI sudah menjawab, cuman tidak ada aksi. MUI ini sifatnya pasif. Kalau sudah ada laporan baru bertindak. Nggak aktif, nggak jemput Nggak, bola. tadi MUI jawaban- sampai saat ini nggak jemput bola. Saya rasa ini udah di luar konteks. Nggak apa, tapi nggak apa. Ini kan Saya perlu. mau bilang bahwa jawabannya adalah adanya fatwa mengenai pluralisme. Pertanyaan saya adalah permintaan saya, harapan saya yang menurut Buya dibicarakan lain kali saja adalah ada pelarangan demi pelarangan terhadap pembangunan rumah ibadah Kristen, pembangunan gereja. Itu semua terjadi terus-menerus. Ini sudah keluar konteks juga. Enggak, menurut saya Keluar konteks jadinya kita jadi Tapi perlu bawah-bawah. dijawab sama Buya. Ya, saya pikir supaya- karena Saya sudah perlu dijawab, jangan sampai ini ada ada yang bahasan nggak, Bisa- ini kan rakyat bersuara, harus apapun yang keluar maka harus jangan sampai ini menjadi Bisa di unek-unek. Iya. Buya atau saya bisa jawab. Iya, silakan. Jadi begini, tentang pendirian rumah ibadah itu ada kesepakatan majelis agama-agama. Dan kesepakatan itu diapakan dikonversi menjadi SKB ya. Surat keputusan bersama 2 atau 3 menteri. Di situ sudah diatur. Kalau seandainya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati, MUI pasti tidak akan menolak. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan kesepakatan majelis agama-agama, ya MUI mengingatkan, gitu aja. Enggak, ini ada saya nggak contohnya bilang nggak sih Bang bahwa Ade? MUI yang menolak, enggak. Oke. MUI cuma saya harapkan bersuara. Karena yang Ini di mana sih Mas Ade? Boleh nggak di ada kemarin itu bahkan di daerah Mungkin saya bisa di tambah. Bogor misalnya. Di Bogor, oke. Misalnya yang Ya. akhirnya dipindahkan karena kebijakan Pak Wali Kotanya. Ini maksudnya Saya GKI rasa ini Yasmin. udah nggak fokus GKI ini, udah nggak fokus ini. Misalnya. Jadi begini, Nggak apa? tapi ini perlu dijawab. Iya. Sebetulnya semua ini kembali kepada aturan itu. Bukan gereja saja Mas Ade. Masjid. Ya, MUI mau buat bangun masjid.
di tanah MUI, ya, tapi diprotes oleh tetangganya orang Islam juga, nggak boleh. Akhirnya pihak pemerintah melihat bahwa memang ini tidak bisa mendapatkan izin, tidak dapat. Ya, jadi ini mohon maaf Mas Ade. Jadi kalau persoalan gereja misalnya Mas ya, kebanyakan itu kita tidak mendalami persoalannya. Kalau MUI ini sesuatu yang benar-benar selalu teliti, dan saya bisa sampaikan pada Mas Ade bahwa MUI ini benar-benar berdiri di atas semua golongan, termasuk semua agama ini sangat diayomi, dan MUI selalu berusaha untuk mendidik umat melalui pimpinan ormas yang ada di MUI agar semuanya bisa melaksanakan toleransi. Nah ini sekalian saya mau jawab. Sebetulnya kalau bicara tentang lembaga yang paling tepat untuk apakah nanti namanya standarisasi atau ada istilah lain yang kita bisa sepakati, tidak ada yang lebih pantas ke MUI. Saya berbicara begini, saya ini dari komunitas yang dahulunya skeptis juga dengan MUI. Ya komunitas banyak yang ini MUI apa sih? Apakah corong pemerintah? Setelah kita mengenal, ini saya perlu sampaikan juga, bahkan termasuk teman-teman yang merasa diri paling kuat menjaga syariat, paling kuat dalam dalil-dalil, ya, dan menganggap selalu MUI itu memudah-mudahkan. Ini kan dari sisi lain lagi. Setelah melihat bagaimana mekanisme penetapan fatwa di MUI, bukan saja ilmiahnya dalam, tapi yang namanya memberi kesempatan kepada semua, ya, untuk menyampaikan itu ada Mas. Ya, Jadi maksud Pak Kiai bahwa ini kemudian harus dilihat secara holistik. Jadi MUI tidak akan memutuskan sesuatu kalau tidak tahu akar masalahnya. Betul. Bukan diam. Iya, dan MUI ini karena payung besar umat Islam dan dia rujukan, dia juga shadiqul hukumah, partner pemerintah. Ini saya perlu luruskan. Pemerintah tidak mendikte MUI, ya, dan MUI tidak mau didikte oleh pemerintah, ya. Apalagi MUI ini semua ormas ada di situ. Makanya yang paling tepat memang MUI, yang terbesar NU Muhammadiyah, lalu kemudian ormas-ormas lain. Nah yang saya mau sampaikan pada Bang Ade Armando satu pepatah saja. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi cuma sayangnya yang tertunda nih. Tadi harapannya udah luar biasa. Kalau kenal insya Allah akan. Jadi Bang Ade belum kenal sama MUI ini. Saya itu sayang sama MUI. Iya. Tapi kalau kita sayang sama sesuatu, itu tidak Ingin lebih berperan. kita tidak berarti kemudian kita tidak mengkritiknya. Betul. Kita harus, kalau saya mencintai pemerintah, kan tidak berarti saya berhenti mengkritik pemerintah. Begitu juga dengan MUI. Saya berharap banyak dari MUI. Bayangkan, kalau semua organisasi besar itu berada di dalam MUI, ya harusnya merasa pede dong. Harusnya berani dong menyatakan pendapat-pendapat di luar pendapat-pendapat pribadi. Bapak saya sangat sering kutip, saya sering jadikan rujukan. Tapi saya nggak berani bilang itu adalah statement MUI. Ya, itu adalah statement orang. Nah, sekarang bayangkan kalau MUI-nya mengeluarkan pernyataan, ya, saya berharap begini aja deh Pak Buya, MUI pelajarilah kasus-kasus pelarangan gereja-gereja tersebut sampai mendalam dan keluarkan pernyataan mengenai itu. Itu akan sangat membantu Indonesia. Ya, baik. Saya katakan negara ini kan negara hukum. Kalau seandainya dia sesuai dengan hukum dan ketentuan yang ada, kita dukung. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang ada, ya kita ingatkan. Itu aja posisi MUI. Dan apa yang dijadikan dasar oleh MUI terkait dengan pembangunan rumah ibadah, kesepakatan Majelis Agama-Agama yang sudah dikonversi menjadi SKB. Jadi SKB itu bukan dibuat oleh pemerintah, tapi dibuat oleh Majelis Agama-Agama yang menetapkan bahwa jumlah yang harus di situ sekitar 90 orang itu Majelis Agama-Agama. Bukan MUI yang menetapkan itu. Itu kesepakatan. Nah, mengikuti dan mematuhi kesepakatan itu kalau dari perspektif agama hukumnya wajib. Jadi kalau seandainya MUI tidak mematuhi kesepakatan tersebut, maka MUI salah. Tapi ketika MUI mengingatkan itu, kenapa dipersalahkan? Nah gitu jadi masalah itu. Oleh karena itu kembali ke topik kita ini, saya melihat yang lebih urgen bukan membicarakan sertifikasi dai, bukan standarisasi dai, tapi adalah kode etik dai.
Oke. Dalam perspektif saya ya. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan kembali saat lagi. Bang Ade mau ngomong? Ada? Buya, saya mau ini masukkan lagi, etika sangat penting, saya setuju ya. Tapi tetap ada substansi bermasalah yang disampaikan oleh kayak tadi disebut siapa? Mama Gufron. ya. Itu kan substansinya bukan gayanya. Termasuk Imaduddin tuh yang sampai saat ini mempecah belah bangsa. Itu perlu ada tindak lanjut, itu yang namanya Menkom Info, ada peranan di situ. Ya. Habisin itu, justru seakan-akan dibantu itu. Media buzzer-buzzer turun itu untuk mengadu domba masyarakat yang sampai saat itu ulama, umat semuanya diadu domba sampai saat ini. Itu yang harusnya ditindak. Ya, jadi itu saya harus coba apa ya? ditertipin. Kalau yang namanya Gus Miftah ini, dia udah penuh dengan kesadaran, udah minta maaf, bahkan mengundurkan diri, udah cukup. Tapi ada yang masif sampai saat ini nggak pernah berhenti. Itu yang namanya Imaduddin, CS dan kawan-kawan itu terus mengadu domba umat Islam, ulama dengan ulama, Habaib dengan NU, begitu semua diadu domba. Itu yang perlu ditertibkan sampai saat ini. Ya, jadi kalau hina menghina, rendah merendahkan itu masalah etika, masalah akhlak dan etika. Tapi dalam agama Islam itu ada hal-hal yang bersifat furu'iyah, ada usuliyah. Kalau usuliyah itu yang pokok-pokok, menyangkut akidah. Gitu. Kalau furu'iyah itu menyangkut cabang-cabangnya lah ya. Kemungkinan berbeda pendapat itu lebih besar di furu'iyah. Nah, dalam hal bila terjadi perbedaan dalam bidang yang bersifat furu'iyah, itu berarti masalah tersebut masuk ke kawasan majalul ikhtilaf. Yang memang mungkin kita akan berbeda di situ. Oleh karena itu kita harus bertoleransi. Seperti misalkan tadi Kang Maman atau Pak Cak Islah tadi menyatakan dia kunut, dan saya kan tidak kunut kan. Itu kan bukan masalah usuliyah. Itu masalah furu'iyah. Kita bertoleransi. Tapi kalau udah menyangkut masalah usuliyah, akidah, misalkan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad gitu ya. Atau misalkan Tuhan punya ini, punya itu, punya istri, punya anak gitu, itu udah menentang hal-hal yang usuliyah, itu tidak boleh. Kalau memakai istilah apa? Kiai Ma'ruf Amin dalam hal fi majal ikhtilaf, dalam hal yang memang mungkin kita berbeda pendapat, kita harus bertoleransi. Tapi kalau dalam hal usuliyah itu harus diamputasi gitu. Jadi harus kita hentikan dan harus kita stop. Baik. Terima kasih. Baik, kita nanti akan dengarkan bagaimana kemudian bukan soal sertifikasi, tapi soal kode etik. Benarkah itu? Saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Ya, silakan Gus. Pertama,